Sobat BPG, ketemu lagi dengan saya, Gawan Rimati, saya guru BK di SMA Negeri 10 Pandeglang. Kali ini saya akan memberikan layanan bimbingan klasika. Ikut masuk kelas yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat belajar BK. Allahu Akbar. Sudah pada sarapan? Sudah. Ada yang belum? Siapa yang belum sarapan? Ada? Wah, ada yang belum sarapan ya. Nanti kalau misalnya istirahat kita bisa sarapan bersama ya. Yang ada dulu. Nah, baik. Sebelum kita mulai belajar, langkah baiknya kita berdoa. Nanti doa silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ilham silakan nanti dipimpin kenaikannya untuk berdoa. Silakan. Sebelum belajar, baiknya kita bersama-sama membaca afirmasi, berdoa, dimulai. Ilham pimpinan doanya untuk pagi ini semoga pertemuan kali ini kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Amin. Nah, baik, sebelum melanjutkan ke materi pembelajaran, ibu ingin mengecek kehadirannya dulu. Siapa yang hadir kali ini? Penantian, kenapa penantian? Ya, baik. Semoga yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan. Yang kepentingan, semoga kepentingannya lancar, jalannya berjalan lancar, dan selamat kalau lagi ada di perjalanan. Nah, baik. Hari ini tujuannya klasikal kali ini adalah mengenai materinya udah ibu kirim ya? Udah dibaca? Nah, kira-kira apa sih tujuannya kalau misalnya mengenai materi yang dikirim kemarin? Apa kira-kira? Materinya apa kemarin? Tentang kecemasan. Kira-kira kalau kecemasan tujuannya untuk apa ya? Kenapa kok ibu nyampein materi kecemasan? Ada yang tahu? Kenapa? Biar apa? Biar apa? Nah, ya, biar kita bisa mengetahui gimana sih caranya mengatasi kecemasan kalau kita lagi merasa cemas. Nah, makanya dari itu ibu menyampaikan materi tentang kecemasan. Nah, selanjutnya nanti kegiatan kita akan memulainya dengan memulai dari pembelajaran presentasi dulu. Ibu presentasi. Setelah presentasi nanti kalian ada diskusi, dibagi menjadi beberapa kelompok. Terus nanti kalian diskusi dengan kelompoknya. Setelah diskusi nanti dipresentasikan. Sampai sini paham? Siap untuk belajar? Siap. Pembelajaran kali ini berdurasi 45 menit. Jadi 1 jam kurang 15 menit. Setelah itu nanti kita berlanjut ke materi pembelajaran yang selanjutnya, yaitu pelajaran apa? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu ada sedikit game biar kalian sedikit refresh sedikit. Gamenya gimana? Dengan teman sebangku silakan berhadap-hadapan. Nanti kalian main sweet. Sweet tahu sweet? Tahu. Gunting batu kertas. Ya. Nah, nanti yang kalah silakan menyebutkan kecemasan yang pernah kalian rasain. Nah, paham? Ibu tunjuk dulu ya dari sini ke sini ke sini ke sini gitu ya. Ya. 1, 2, 3. Gunting batu kertas. Ayo ya Pak, apa kecemasannya? Ayo pernah apa cemasnya? Ayo apa Rio? Kita mau presentasi. Gimana rasanya? Deg-degan. Ayo, 1, 2, 3. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Gitu. Sekarang kamu apa coba kecemasan yang pernah kamu rasakan? Kamu mau ke depan. Ngapain ke depan? Oh, presentasi. Oh iya. Gimana kecemasannya? Deg-degan. Keringetan. Debat-debat. Siap belajar BK hari ini? Kalian jawab siap, siap, siap. Paham? Paham. Siap mempelajari materi BK hari ini? Siap, siap, siap.
dengan perasaan yang kalian rasakan. Misalnya di situ nomor 1 tidak pernah mengalami, 2 kadang-kadang mengalami, 3 sering mengalami, 4 selalu mengalami. Tergantung dengan pernyataan yang ada. Misalnya saya mudah marah, tersinggung atau merasa panik. Kalau memang merasanya sering, silakan klik diberikan ditanda di nomor 2. Kalau tidak pernah berarti nomor 1. Paham sampai sini? Silakan sekarang. Sudah, nomor itu sudah selesai. Sudah semuanya. Bentar. Dapat. Bagus banget ya kan ini. Sudah. Sudah semuanya? Nah, kalau sudah, silakan lembar itunya simpan dulu di kolong meja biar tidak mengganggu, ya. Nah, kita sekarang menginjak materi yang akan kita terima hari ini, yakni mengenai kecemasan. Siapa yang sudah baca materi secara lengkap? 1, 2. Yang lainnya belum baca? Setengah, ya, nggak apa-apa. Setengah. Ada yang sama sekali belum baca? Ada juga, nggak apa-apa. Nanti sedikit diulas di sini ya. Nah, materinya yakni tentang kecemasan. Cemas, go away from us. Maksudnya apa? Semoga kita terhindar dari yang namanya kecemasan. Cemas boleh nggak sih? Sebenarnya boleh nggak? Boleh. Tapi kalau berlanjut terus-terusan cemas? Tidak boleh. Kenapa coba? Berbahaya. Apa bahaya? Stres, benar, iya, good. Pusing, ya. Nah, yang udah baca, apa itu yang dimaksud dengan kecemasan? Satu orang dong, satu orang yang keroyokan. Oh iya, tak boleh. Kecemasan adalah ketakutan yang terjadi pada individu tanpa diketahui dengan jelas sebab dan alasannya. Nah, berarti kalau misalnya cemas itu sebenarnya terjadi ketika kita tidak tahu sebabnya apa. Kalau misalnya takut, beda nggak? Beda. Kalau takut apa? Tahu penyebabnya ada sebabnya. Ada sebabnya, tahu penyebabnya, itu takut. Sebenarnya mirip-mirip ya, cemas dengan takut itu mirip-mirip. Cuma kalau cemas itu penyebabnya tidak diketahui secara jelas, kadang-kadang kita udah tahu pun penyebabnya, kita tidak bisa mengontrol diri kita. Ya. Tiba-tiba kok malah pengen tiba-tiba kok pengen pipis ketika mau presentasi atau mau ujian misalnya. Ada yang begitu? Ada. Rasakan kan? Rasakan. Ya, ibu juga pasti pernah merasakan. Dulu ibu juga sama dengan kalian ya. Nah, jadi kecemasan itu ada 2. Yang pertama ada trait anxiety dan yang kedua ada state anxiety. Bedanya apa? Kalau trait anxiety, kekhawatiran itu menghadapi sesuatu yang sebenarnya tidak berbahaya. Kalau misalnya state anxiety, kecemasannya dalam sesaat. Misalnya kalau mau ujian tiba-tiba sakit perut, terus deg-deg gitu ya. Nah, itu tapi dalam jangka sebentar udah hilang. Beda dengan yang state anxiety, yang trait anxiety, itu terus-terusan. Misalnya nih mau ujian, misalnya mau ketemu orang, misalnya mau dibawa sama keluarga kita, mau dibawa ketemu sama keluarganya siapa. Nah, tiba-tiba kita udah mencemaskan, kira-kira nanti di sana kalau undangan ketemu orang, nanti saya sama siapa ya di sananya? Terus ketemu orang banyak, kita ngobrol apa ya? Apa yang diobrolin? Udah lah, gak usah ikutin sekalian misalnya. Padahal dia belum pergi ke kondangannya. Sebelum pergi udah mikir yang jelek-jelek duluan. Akhirnya malah mengundurkan diri. Bukan hanya sekali, ketika temannya ngajak lagi misalnya, Abril kita ikut lomba yuk, lomba ini misalnya. Belum ikut lomba, nanti gimana kalau misalnya saya pas lagi nyanyi suaranya jadi fals? Gimana kalau deg-degan suaranya jadi bergetar misalnya? Nah, belum juga lomba, udah mencemaskan hal-hal yang belum terjadi. Itu namanya trait anxiety. Sampai sini paham? Paham. Pernah nggak ngalamin begini? Pernah. Lanjut ya. Nah, faktor-faktornya ada 3. Yang pertama, faktor orang menjadi cemas adalah faktor biologis. Misalnya emang ada yang namanya keturunan, ada penyakit turunan dari orang tuanya, yang misalnya kalau misalnya fobia misalnya yang berlebihan, itu juga faktor keturunan. Yang kedua ada faktor psikologis, harga dirinya yang rendah, dia yang selalu menganggap, aku mah bisa nanaon lah,
mau orang aja kikir gitu bisa namanya. Nah, seperti itu. Mau ikut lomba ini, aku bisa lah. Kayaknya aku mah nanti bakalan malu di sananya, udah nggak usah. Nah, akhirnya dia mencemaskan diri sendiri sebelum melaksanakan kegiatan apapun. Yang kedua, ada emosi negatif yang memandang diri kita itu rendah terus. Ada yang begitu? Ada. Siapa yang merasakan? Kita diri sendiri. Siapa Cok? Ada yang merasakan suka memandang dirinya nggak bisa aja? Iya. Wah, ya itu berbahaya itu. Padahal kalian tuh diciptakan itu sempurna, overthinking. Nah itu nggak boleh ya, begitu ya. Nanti harus dicari tahu penyebabnya apa. Yang ketiga ada faktor sosial. Bisa jadi orang yang dijauhi sama teman-temannya itu juga akan menimbulkan kecemasan. Kurang terampil sama bergaul. Ketika misalnya temannya mau bergerombol, dia kalau ngobrol tiba-tiba nggak ngerti sini teman-teman saya obrolin kok saya nggak nyambung banget. Akhirnya dia menyendiri, menarik diri. Akhirnya dia malah nggak punya teman. Meskipun temannya udah mencoba untuk membantunya, karena dia sendiri yang selalu menarik diri, akhirnya nggak punya teman. Akhirnya dia akan merasakan kecemasan. Nanti ujung-ujungnya kalau kalian berlanjut itu akan menghadapi stres yang seperti kalian bilang tadi. Nah, selanjutnya ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya ada 3 juga. Ada fisik, tingkah laku, sama kognitif. Ciri-ciri fisik yang pertama ada sesak nafas. Kita sering kan melihat ya teman-teman kita kalau lagi upacara tiba-tiba jerit-jerit, sesak nafas, sakit perut, ada yang pingsan. Iya. Pernah tahu? Tahu. Ada yang pernah mengalami? Enggak. Nah, yang kedua ciri-cirinya menghindar dan kadang bergantung sama satu orang. Dia kalau teman sama yang lain nggak mau, tapi dia bergantung sama satu orang. Punya sahabatnya cuma satu, itu mulu. Diajak main sama sini nggak mau, diajak main sama sini nggak mau. Nah, itu ciri-ciri ya. Awas, ada yang merasakannya juga? Ada. Patut kita telusuri. Yang ketiga ada kognitif. Nah, kognitif itu apa? Ketakutan atau khawatir. Adanya di mana? Di pikiran, di otak kita. Ya, di otak kita, di pikiran kita. Jadi kadang kalau misalnya kita cemas, itu hilang konsentrasi. Seperti yang tadi Syifa bilang. Bu, saya kalau misalnya lagi di depan orang banyak mau public speaking, tiba-tiba deg-degan, terus lupa mau ngomong apa, ujung-ujungnya ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada juga yang begitu. Nah, itu ciri-ciri loh dari kecemasan. Cemas itu wajar, tapi kalau berlanjut itu yang nggak boleh. Apalagi misalnya lebih dari 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan masih merasakan hal yang sama, itu patut ditelusuri kenapa kok bisa begitu, konsultasikan dengan orang yang mampu. Kalau misalnya kalian rasa guru BK kalian mampu, silakan ke guru BK. Kalau misalnya guru BK dirasa kok saya lebih privacy dan harus ke psikolog aja, silakan datangi psikolog ya. Nah, tingkat kecemasan ada tingkatnya, mulai dari ringan, sedang, berat sampai ke panik. Kalau orang dengan tingkat yang masih ringan, dia biasanya bisa mengatasi kecemasan. Kayak misalnya kalian nih, kalau misalnya disuruh presentasi, awalnya sakit perut, tapi tiba-tiba kalau udah di depan ngomong jadi nyerocos. Ada yang pernah mengalami? Ada. Itu namanya tingkat kecemasannya masih ringan dan bisa diatasi oleh diri sendiri. Bahkan kalian bisa lebih kreatif. Misalnya, oh deg-degan nih, oh kalau deg-degan berarti saya harus begini-begini. Atau misalnya harus ngapain dulu ya, harus peragaman dulu misalnya. Nah, itu juga bisa, itu kreatif berarti kan, harus memikirkan gimana cara mereduksi rasa cemas itu. Ya, ada yang pernah mengalami? Apa yang biasanya kalian lakukan kalau kalian lagi ngerasa cemas? Bismillah, bismillah, bismillah. Good, pintar. Makan. Makan? Ada ya lagi cemas makan ya? Iya bisa. Siapa tahu setelah makan konsentrasinya lebih bagus ya. Nah, kalau yang kedua, tingkat kecemasan yang sedang, sulit beradaptasi dan menganalisis apa yang terjadi. Jadi dia belum sampai menganalisis ini apa sih yang bikin saya cemas, itu udah masuk ke tingkatan yang sedang. Tapi di sini frekuensinya tidak terlalu sering. Cuma misalnya beberapa kejadian dia tidak bisa menganalisis, beberapa kejadian bisa dia analisis. Kalau yang tingkatan berat, ini udah mulai mempunyai komunikasi yang buruk. Yang tadi menyendiri, menarik diri dari teman-temannya,
nggak mau bergaul dengan yang lain, itu udah mulai ke berat. Kalau yang panik, bahkan dia tidak bisa mengendalikan diri. Kadang pernah nggak lihat anak-anak yang tiba-tiba pingsan, dibawa ke depan ruang guru, terus diobrolin, tiba-tiba sembuh. Awalnya nangis-nangis, kenapa gitu ya? Ada yang pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Lagi upacara tiba-tiba jerit-jerit, dibawa ke ruang UKS atau ke ruang guru atau ke ruang BK, tiba-tiba setelah diobrolin sembuh nggak? Sembuh. Ternyata apa penyebabnya? Panik, ya panik. Mungkin panik dan satunya kepanasan, ya. Nah, dampaknya apa kalau kita merasa cemas terus-terusan? Akan berdampak pada hasil pembelajaran kalian dan cara interaksi kalian. Bahkan, kenapa kok bisa berdampak dengan hasil belajar atau hasil kerja kalian? Misalnya nih, kalau misalnya kita lagi belajar, tiba-tiba kita kepikiran sesuatu tentang hal yang kita takuti, tapi sebenarnya tidak terjadi, belajarnya konsentrasi nggak? Kira-kira nilainya bagus nggak kalau nggak? Itu. Jadi penting untuk kalian bisa mereduksi rasa cemas yang kalian alami. Ketika misalnya kalian merasa cemas, buru-buru dicari tahu, ini penyebabnya apa ya? Kok bisa saya merasakan hal itu? Nah, ini cara mengatasinya. Yang pertama, kita harus kelola dulu rasa cemasnya dengan latihan relaksasi tenang dulu. Iya, sabar. Saya mau presentasi, tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mampu. Cuma presentasi doang kok di depan teman-teman. Apa yang perlu ditakuti? Nah, dari situ kita cari tahu sumbernya. Sebenarnya apa yang bikin kalian cemas itu? Teman-temannya menyeramkan kah? Atau gurunya yang menyeramkan? Nah, kalau misalnya sesuatu kalian pikir itu cuma teman-teman doang, teman-teman juga paling gitu-gitu aja nanyanya, gurunya juga nggak bakalan nanya yang aneh-aneh. Nah, itu kalian sudah mengetahui penyebabnya apa. Dikelola. Oh iya, mereka baik, insya Allah mereka nggak bakalan kenapa-napa. Reduksi sama kita. Tarik nafas lagi. Istighfar misalnya atau Bismillah tadi yang teman-teman kalian lakukan. Nah, terus ketika kalian merasa cemas, jangan apa-apa di-share di media sosial. Duh, cemas nih teman-teman, mau presentasi. Atau misalnya mau apa ya? Misalnya ada masalah dengan keluarga kalian, ada masalah, terus kalian nggak tahu mau ngapain, akhirnya diluapinnya ke media sosial. Kira-kira itu bijak nggak? Kira-kira nanti kalau kalian udah sadar malu nggak? Malu kan? Nah, maka dari itu silakan kelola pikiran kalian dengan baik. Kira-kira apa yang kalian lakukan itu sebenarnya bijak atau enggak? Apalagi media sosial itu cepet banget mulutnya. Dari si A ke si B, mending kalau nggak ada yang screenshot. Kalau ada yang screenshot, dikirim ke temannya, cepu Gus, ini mah cepu. Padahal bukan salah si cepunya, salah kitanya sebelumnya. Kenapa kita share? Atau kalau kalian nggak mau dikasih tahu ke orang lain ya? Sampai sini paham? Yang ketiga adalah terapkan gaya hidup sehat. Nah, cemas juga ternyata dipengaruhi oleh makanan-makanan yang kita makan sehari-hari. Biasanya kan kata orang kalau misalnya pengen tenang, pengen happy harus makan apa? Buah-buahan. Ada yang tahu lagi yang lain? Sayuran. Ada lagi? Coklat, bener. Katanya ada yang bilang kalau kalian mengkonsumsi coklat itu bikin kalian happy. Ya, ada beberapa yang bilang begitu. Ada yang udah pernah coba? Makan yang manis. Nah, iya, berarti kalau misalnya suatu saat ngerasa cemas, bisa makan yang gula yang banyak ya. Begitu kan caranya? Nanti diabetes ya. Silakan nanti konsumsi sesuatu yang memang sehat untuk badan kita, biar kita tubuh kita juga lebih fresh, lebih sehat lagi. Yang terakhir adalah lakukan aktivitas atau hobi. Jadi kalau misalnya kalian lagi banyak pikiran dan lain sebagainya, silakan lakukan aktivitas yang menunjukkan itu hobi kalian. Bisa misalnya dengan olahraga, yang hobi olahraga, bisa nongkrong dengan teman-teman, misalnya bisa sharing sama temannya, atau bisa juga tidur boleh. Terus ada juga yang suka dengan seni, misalnya bisa main gitar atau misalnya ada yang suka main catur. Silakan gunakan hobi itu untuk mereduksi kecemasan yang kalian rasakan. Ya. Nah, ada juga penelitian yang bilang
Relaksasi pernapasan dengan zikir mampu menurunkan kecemasan. Tadi bilang sama siapa namanya? Sama Ananda Tasya, dibilang, Bu kalau cemas saya mah tinggal baca bismillah, bismillah, bismillah. Nah itu bisa ternyata ya. Ternyata dengan mengingat Allah kita akan lebih tenang. Nah silakan coba nanti silakan coba ya. Ya. Nah, itu materi kecemasan yang Ibu berikan untuk kalian hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau nanya Kak? Udah paham semuanya? Insya Allah. Paham nggak? Sudah sini paham nggak? Paham. Apa coba cemas? Satu orang angkat tangan. Kalau paham. Ya, satu orang silakan. Ada? Siapa? Ya, sok silakan. Siapa? Agni ya, sok. Apa cemas itu Agni? Seperti yang kita rasakan, kegelisahan, ketakutan, sampai berkeringat, menjadi luka, karena Bukan karuan juga. pernah sampai nangis itu karena takut gitu ya. Nah, iya. Nah, itu. Good. Terima kasih Agni. Jadi cemas itu tadi katanya ciri-cirinya deg-degan, jantungnya deg-degan enggak apa namanya enggak stabil. Jadi kadang cepet, kadang lambat, terus keringet dingin, terus kadang katanya pernah sampai nangis karena takut itu, karena cemas, khawatir tentang apa yang terjadi. Nah, sampai sini paham berarti? Paham. Baik, sekarang kita seperti yang Ibu bilang di awal, kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya dan ambil lembar kasus yang telah Ibu sediakan. Untuk ketua kelompoknya saja yang mengambil. Silakan untuk kelompok 1 duduknya di sini, 2 di sini, 3, 4, 5-nya di belakang. Ya. Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, 4 ini, 5 di belakang. Siap. Sekarang silakan ditentukan siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris atau notulen, dan yang jadi juru bicaranya. Nanti dianalisis kasusnya berdasarkan materi yang diterima. Kalau misalnya lupa dengan materinya, kan Ibu udah kirim. Silakan buka materi yang udah Ibu kirim. Silakan gunakan handphone kalian. Ya, mangga sekarang diperbolehkan untuk menggunakan handphone untuk menganalisis kasus yang udah ada. Ditulis oleh si juru tulis, dipresentasikan sama si juru bicara. Sampai sini dipahami? Ya paham Bu. Ya paham? Ya. So, Ibu kasih waktu 5 menit. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menganalisisnya. Mulai dari sekarang. Ajak dong dari prosesnya. Cara mengatasinya dia kembali berenang. Sudah ya? Sudah ya? Ya. Sudah jam 8.59. Nah, kelompoknya mau ditunjuk atau mau dengan sadar diri? Bu, saya aja deh yang presentasi. Sadar diri. Kelompoknya siapa ya? Kelompok siapa yang sadar diri? Sedari dulu. Ini dulu. Kelompok siapa? Kelompok Mira. Ya. Depan ya, biar kelihatan ya. Ya, siapa nutulisnya? Nutulisnya Anissa. Yang jadi ketua kelompoknya? Kak. Yang jadi juru bicaranya? Tasya. Ya, sok silakan. Sini tengah, Hani. Baik, mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kasus 2, yaitu tentang seorang siswa kelas 12 merasa takut dan khawatir dalam menghadapi kegiatan ujian praktek renang. Karena saudaranya meninggal membuat dia tidak berani lagi untuk berenang. Yang akan disampaikan oleh
juru bicara. Silakan. Boleh maju ke depan sedikit. Baik, jadi poin-poin dari kasus 2 yaitu yang pertama penyebab. Penyebabnya yaitu dulu dia melihat saudaranya meninggal dunia pada saat berenang, dan yang kedua jenis kecemasan. Jenis kecemasannya yaitu termasuk ke dalam jenis threat anxiety, yaitu karena berenang tidaklah berbahaya sebab dia mampu dan berprestasi dalam olahraga renang. Dan yang ketiga yaitu gejala yang ditimbulkan, yaitu jantung berdebar-debar, berkeringat, serasa mau pingsan bahkan pingsan, dan dapat menurunkan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Dan yang keempat yaitu dampaknya. Dampak yang ditimbulkan yang pertama yaitu dia tidak dapat mengikuti ujian praktek sehingga nilainya jelek dan dapat menghambat dia dalam meningkatkan prestasi. Dan cara untuk mengatasinya yaitu yang pertama, kenali terlebih dahulu apa penyebabnya. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, yaitu melakukan relaksasi atau nafas panjang. Dan yang keempat, yaitu melakukan aktivitas aerobik. Terima kasih. Ada yang mau nambahin nggak? Enggak. Ya. Ada yang mau menambahkan? Oke, kita lihat kasusnya ya. Biar nanti kalian bisa lihat. Siapa tahu ada yang mau menambahkan tentang kasusnya. Kasus nomor berapa tadi? Kasus nomor 2. Nah, kasusnya adalah seperti ini. Nah, kelompok 12 rasa takut dan khawatir dalam menghadapi kegiatan-kegiatan berenang. Padahal dia mampu berenang dan memiliki prestasi di bidangnya. Namun karena ia pernah melihat saudaranya tenggelam, sehingga dia tidak berani berenang lagi karena terbayang-bayang itu. Oke, ada yang sama kasusnya? Sama. Ada yang mau nambahin hasil kerjanya? Silakan. Boleh dibaca? Enggak, apa ini? Yang tadi kamu dikerjakan sama kelompoknya, boleh tambahin apa? Mau nanya aja? Ya boleh nanya juga. Mau nanya apa? Lutfi? Kan dari yang mereka rincikan ya Bu ya, itu dari awal sampai ke akhir, tapi belum ada ini teh kayak itu tuh termasuk dalam kecemasan tahap apa gitu. Oh, gejalanya gejala tahap ringan, sedang atau berat. Nah, ya. Nah itu kalau misalnya itu tadi siapa yang tadi pakai apa? Itu mengetahui gimana caranya biar dia tahu dia tempatan kecemasannya itu di tahap ringan, sedang, berat atau panik. Gimana caranya? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Silakan. Didiskusikan dulu. Stop ya, didiskusikan dulu. Atau ada yang temannya yang di sini yang mau bantu jawab kelompoknya Ilham? Untuk gimana caranya biar mengetahui si siswa itu termasuk ke dalam tahapan yang mana? Ada yang mau bantu? Kelompok yang lain? Atau mau jawab dulu sama kelompok Ilham? Gimana caranya buat tahu dia ada di tahap
kecemasan mana, ya, untuk lebih terbuktinya gitu. Kalau misalnya kita mengawal-awal, oh kayaknya ini masuk ke sini deh, atau masuk ke sana, bisa saja, tapi mungkin belum tepat, ya. Secara lebih tepatnya, kita bisa menggunakan skala kecemasan yang tadi kita isi bareng-bareng. Nah, oke, sampai sini paham? Bisa dipahami? Bisa dipahami, baik. Anak-anak, ibu ada sedikit videonya tentang kecemasan. Apa sih sebenarnya? Semua orang pasti pernah Silakan mengalami kecemasan. dilihat dulu. Kita cemas ketika harus menghadapi ujian, ketika mau interview kerja, ketika harus bayar tagihan, bahkan ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Kecemasan pada umumnya normal, namun berbeda apabila rasa cemas tersebut berlangsung secara terus-menerus dan terjadi tanpa alasan yang jelas. Kapankah suatu kecemasan bukan sekedar perasaan yang tidak akan pergi, melainkan suatu penyakit yang serius? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Ini cemas itu awalnya dari otak, ya. Nih, lihat otaknya. Kenapa ada cemas itu? Kenapa cemas terjadi? Mohon diingat untuk tidak mendiagnosa diri kalian sendiri. Gak boleh mengira-ngira saya masuk ke Seseorang mana. yang pernah mengalami gejala penyakit jiwa atau gangguan mental, harap hubungi psikolog atau psikiater profesional. Beta? Cek link di deskripsi untuk melihat penyedia layanan kesehatan mental terdekat. Mari kita pertama-tama melihat perbedaan antara rasa cemas dan rasa takut. Apabila kita umpamakan rasa takut sebagai perasaan kita saat bertarung, maka rasa cemas adalah perasaan kita pada malam sebelum pertarungan. Rasa takut ditimbulkan oleh suatu ancaman jelas yang ada di depan mata. Sementara rasa cemas timbul akibat sesuatu yang akan terjadi. Ancaman yang tidak ada di depan mata, tetapi mungkin harus dihadapi di kemudian hari. Terdapat dua bagian otak yang memiliki peran besar dalam memicu perasaan cemas, yaitu amigdala dan prefrontal cortex. Bayangkan saja amigdala dan prefrontal cortex sebagai dua petugas mercusuar. Amigdala memantau ancaman yang akan datang, dan prefrontal cortex akan mengkonfirmasi apakah benar ada ancaman atau tidak. Namun bagi beberapa orang, bagian otak ini tidak berfungsi dengan benar. Amigdalanya terlalu sensitif dan akan melihat ancaman di mana-mana. Selebihnya, prefrontal cortex tidak efektif dalam memastikan ancaman. Perubahan pada otak inilah yang menyebabkan sejumlah gangguan kecemasan atau anxiety disorders. Terdapat sejumlah gangguan mental yang termasuk di dalam anxiety disorders. PTSD dan OCD juga dulunya termasuk dalam kategori ini, tapi sejak dikeluarkannya DSM-5, mereka kini berada di kategorinya sendiri. Untuk video ini, kita hanya akan membahas mengenai generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum. Jadi, apa sebenarnya yang membedakan kecemasan biasa dan GAD? Bagi penyandang generalized anxiety disorder, rasa cemas yang mereka alami harus muncul secara konsisten selama paling mudah 6 bulan. Kecemasan tersebut akan sangat sulit untuk dikontrol dan disertai pula dengan gejala-gejala lain seperti kesulitan tidur, nyeri otot, dan sakit perut. Faktor pembeda yang terbesar adalah bahwa kecemasan yang dialami penyandang GAD harus bersifat berlebihan. Dalam artian, ancaman yang mereka hadapi tidak ada atau tidak sebanding dengan respons cemas yang mereka rasakan. Manusia sebagai makhluk hidup yang amat sangat kompleks dapat menganggap banyak hal sebagai ancaman. Ambil contoh media sosial, fenomena dunia modern yang menjadi pemicu peningkatan kasus GAD belakangan ini. Manusia dari dulu hingga sekarang sangat mementingkan pandangan orang lain terhadapnya. Masuk akal, karena bagi manusia primitif, apabila seseorang dikucilkan dari kelompoknya, bisa jadi dirinya akan mati. Dan kini, dengan adanya media sosial, rasa cemas tersebut semakin menjadi-jadi. Kita dapat merasa sendirian, terkucilkan, dan bahkan dipermalukan. Dan bagi penyandang GAD, perasaan-perasaan tersebut menjadi semakin tidak terbendung. Intinya adalah anxiety disorder bukan salah penyandangnya. Coba tanyakan diri sendiri. Misalkan kalian melihat orang difabel, apakah kalian akan bilang ke dia, ngapain sih di kursi roda terus? Jalan aja, kenapa sih? Sama seperti penyandang
mengkhawatirkan dalam melakukan kecemasan. Lebih baik kita berikan mereka validasi dan dukungan supaya dunia yang mereka hadapi menjadi sedikit lebih ramah. Sekian untuk video kali ini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ada yang menyimpulkan video itu ternyata apa sih sebenarnya hasilnya? Kesimpulan dari video itu ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang mau berbicara? Ada? Kira-kira dari ini, dari video ini? Enggak, ada yang menyampaikan. Tadi kan dibilang cemas itu katanya mirip-mirip dengan rasa takut. Bedanya kalau takut itu sudah jelas penyebabnya. Kalau misalnya yang cemas belum jelas penyebabnya. Bedanya itu ada di si amigdala sama si prefrontal cortex itu yang tadi. Bagian otak yang ada dua yang di dalam sama yang di sebelah luarnya. Yang besar sama yang kecil. Yang kecil kan amigdala namanya. Nah, dia itu terlalu sensitif. Jadi memandang segala sesuatu itu secara berlebihan. Jadi kalau misalnya baru melihat orang berkumpul, nih nanti orang-orang bakalan ngeliatin aku deh semuanya nih, bakalan setuju deh sama aku, terus ngomongin aku begini-begini, udahlah jadi mendingan begini aja. Nah, karena si amigdalanya terlalu sensitif. Terus tugasnya si prefrontal cortex itu juga enggak tidak memastikan secara langsung, tidak membenarkan kan, oh enggak deh itu enggak benar, kamu masih bisa. Tapi cortex itu langsung menerima, iya benar nanti kamu bakalan begini. Akhirnya terjadilah kecemasan pada individu tersebut. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau misalnya sudah paham, sudah selesai, kita kembali ke scoring yang tadi itu bagikan. Ada yang ingat ini kertas yang tadi? Nah, silakan nanti kalian untuk di pertemuan depan kita akan melakukan scoringnya, dihitung skornya ada berapa. Setelah dihitung skornya ada berapa, nanti kalian bisa menganalisis sendiri. Ada di bagian saya mengalami kecemasan atau enggak, dan ada di tingkatan yang mana. Nanti kalian di pertemuan depan kita akan menghitung jumlahnya berapa. Nanti skor-skor tersebut tuh 20 sampai 44, 45 sampai 59, 60 sampai 74, 75 sampai 80. Itu ada level kecemasannya. Tapi ingat, jangan dibagikan ke teman-temannya. Ini sifatnya rahasia, ya. Nggak boleh dibagi-bagi ke temannya. Nah, oke. Minggu depan kita pertemuan selanjutnya akan mempelajari hal yang sama, yakni diskusi kelompok yang belum maju. Silakan nanti minggu depan maju dan kita menganalisis hasil pengerjaan skala yang tadi dikerjakan. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini kita mendapatkan apa? Ada? Ada Bu, ada, silakan. Nanda Hani, ya silakan Nanda Hani. Kecemasan adalah rasa khawatir terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi dan tidak tahu alasan atau penyebabnya. Untuk mengatasinya dapat melakukan analisis penyebab khawatir tersebut dan relaksasi. Jika terjadi